在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mendarat di depan paviliun awan ungu. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam istana. Dia melihat seseorang keluar dari paviliun awan ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tapi saat ini wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin memandang wanita itu dan dengan tenang bertanya, "Mengapa?" Niat membunuh memenuhi wajah wanita itu saat dia dengan dingin menjawab, "Tidak ada alasan. Anda bisa tinggal di mana saja kecuali di sini." Mata Wang Lin berbinar dan melihat ke paviliun awan ungu. Dia merenung sebentar, lalu mundur beberapa langkah, duduk, dan mulai berkultivasi. Wang Lin sedang tidak ingin memulai masalah. Dia datang ke planet Tianyun untuk mencari tempat yang damai untuk bercocok tanam, jadi dia benar-benar tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan seseorang atas sebuah rumah. Dan situasi di sini agak rumit. Setelah merenung sejenak, dia berpikir bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan paviliun awan ungu ini. Ketika wanita itu melihat Wang Lin duduk, dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Kamu juga tidak bisa tinggal di sana. Anda tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah pun dalam jarak 50 km dari paviliun awan ungu. Sekarang pergilah." Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan niat membunuh melintas di matanya. Wanita ini baru berada pada tahap awal transformasi jiwa, jadi Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Wanita itu tidak bergeming dan juga balas menatap Wang Lin. Tak lama setelah itu, Wang Lin menarik pandangannya, berdiri, dan berjalan ke kejauhan. Baru setelah sosoknya menghilang dari pandangannya, angin sepoi-sepoi bertiup dan wanita itu mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menggigit bibir bawahnya. Tatapannya tertekan saat dia berjalan keluar dari paviliun awan ungu. Dia duduk di sampingnya, menatap kosong ke langit, dan berbisik, "Kakak senior Sun Yun, selama adik magang junior ada di sini, tidak ada yang akan menggantikanmu, tidak ada siapapun." Di tebing indah 50 km dari paviliun awan ungu, Wang Lin berhenti. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang muncul. Pedang itu terbang menuju tebing dan tak lama kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu dan berjalan masuk. Setelah menerapkan beberapa batasan, dia duduk dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan cahaya merenung. Suasana sekte nasib surgawi tidak aktif. Aku bahkan tidak lulus dalam 3 ujian. Namun Zhao Xingxia memanggilku saudara magang junior dan memberitahuku bahwa guru menugaskanku untuk tinggal di paviliun awan ungu. Dan sekarang paviliun awan ungu ini memiliki seseorang yang menjaganya dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Semua ini tertutup kabut yang tidak bisa saya tembus. Saya harus memikirkan cara untuk mengetahui semuanya, terutama kisah di balik paviliun awan ungu. Sekte nasib surgawi sangat sunyi saat larut malam. Selain beberapa murid yang bertugas jaga, semua orang juga berkultivasi. Wang Lin membuka matanya di malam hari, berdiri, dan berjalan keluar dari gua yang dia ciptakan sendiri. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling, lalu dia mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hitam, dan menghilang. Paviliun awan ungu seperti binatang tidur yang tergeletak di kejauhan. Pada saat ini, seuntai asap hitam memasuki paviliun awan ungu. Paviliun awan ungu memiliki total 3 lantai. Wang Lin muncul di lantai pertama. Perabotan di sekitarnya terlihat sangat sederhana, namun bukannya terlihat terlalu biasa, malah memberikan perasaan menyegarkan. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjalan ke lantai 2. Di sini ada tempat tidur dan beberapa kursi. Ada lukisan gunung dan sungai tergantung di dinding, dan di samping lukisan itu tergantung pedang kuno. Semua ini terlihat sangat biasa tanpa ada sesuatu yang abnormal. Ruangan ketiga adalah ruangan rahasia yang digunakan untuk bercocok tanam. Langit-langitnya terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Sepertinya tidak ada apapun di sana, orang bisa melihat langit di luar melaluinya.
Wang Lin tidak menemukan sesuatu yang abnormal di tempat ini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di divisi ungu Sekte Nasib Surgawi selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang datang mencari Wang Lin. Bahkan semua murid lainnya memandangnya dengan aneh dan menjauh darinya seolah-olah dia adalah dewa wabah. Yang Maha Melihat tidak pernah memanggilnya, seolah-olah Yang Maha Melihat telah melupakannya. Tidak ada yang berani masuk dalam jarak 10 km dari gua yang dia buat, sepertinya itu adalah area terlarang. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun kepada Wang Lin, dan Zhao Xingxia sepertinya telah menghilang, dia tidak pernah muncul lagi. Wanita itu akan selalu muncul di hadapan paviliun awan ungu setiap hari saat matahari terbit. Dia akan menatap kosong sepanjang hari, dan selama setengah bulan terakhir, dia melakukannya setiap hari. Jika terus seperti ini, Wang Lin tidak akan keberatan. Mampu berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya sangatlah menenangkan. Namun, pada sore hari tanggal 17, Wang Lin sedang berkultivasi di dalam guanya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar gua. Di luar gua, dua sinar cahaya terbang dari kejauhan. Setelah berputar-putar sekali, mereka mendarat tidak jauh dan menampakkan diri mereka sebagai dua lelaki tua berjubah ungu muda. Salah satu lelaki tua itu gemuk dan yang lainnya kurus. Keduanya memiliki ekspresi dingin saat mereka melihat gua Wang Lin. Salah satu dari mereka berteriak, "Murid manakah yang berani membuka gua di sini tanpa izin dari sesepuh? Keluar dari sini sekarang!" Sosok Wang Lin keluar dari gua. Wajahnya muram saat dia melihat kedua lelaki tua itu. Keduanya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Salah satu lelaki tua itu berteriak, "Siapa yang mengizinkanmu membuka gua di sini? Anda punya satu dupa waktu untuk menghancurkan gua ini dan pergi dari sini, atau Anda akan dihukum sesuai aturan sekte." Mata Wang Lin menjadi lebih tenang dan dia bertanya, "Siapa kalian berdua?" Orang yang masih belum mengatakan sepatah kata pun sekarang dengan tenang berkata, "Tetua disiplin divisi ungu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke belakang dan dengan ledakan, gua tempat dia tinggal selama setengah bulan runtuh, menciptakan awan debu. Sosok Wang Lin tampak memudar masuk dan keluar di awan debu, tapi matanya tenang. Orang tua yang sebelumnya agresif itu mencibir. "Meskipun kamu telah menghancurkan gua itu, kamu telah melanggar peraturan sekte. Ikuti kami ke aula utama dan seseorang di sana secara alami akan menghukummu atas kejahatanmu." Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mereka berdua dan dengan tenang berkata, "Saya hanya ingin berkultivasi dengan damai dan tidak terlibat dalam semua rencana jahat, tetapi sejak saya datang ke sini, satu-satunya hal yang saya alami adalah prasangka. Lupakan." Dengan itu, dia bergerak maju dan menamparkan tas pegangannya. Sol Lasher tiba-tiba muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah keduanya seperti seekor naga. Ekspresi kedua lelaki tua itu dengan cepat berubah dan mereka dengan cepat mundur. Mereka berdua mulai bernyanyi dan segera, cahaya hitam dan putih keluar dari mereka masing-masing. Salah satu lelaki tua itu dengan cepat berteriak, "Kamu berani menyerang tetua disiplin?" Namun, Sol Lasher sangat cepat. Setelah serangkaian bayangan, ekspresi lelaki tua yang berteriak itu segera berubah. Tubuhnya bergetar dan kemudian, dengan suara letupan yang tajam, dia didorong mundur. Darah keluar dari sudut mulutnya dan jiwa asalnya dicabut keluar 3 inci. Sol Lasher berspesialisasi dalam menyerang jiwa asal. Ekspresinya mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan saat dia berjuang untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Namun, Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Jari Wang Lin membentuk busur. Busur petir merah melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat jelek saat dia mengeluarkan awan kabut untuk menghalangi busur petir. Wajah tetua lainnya segera menjadi pucat dan tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan cahaya putih di tangannya ke depan. Pedang ungu segera muncul di tangannya, lalu dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, 7 bintang patah. Saat dia berbicara, pedang ungu itu retak dan terbelah menjadi 7 bagian. 7 potong pedang membawa aura 10.000 tentara dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan matanya berbinar. Niat membunuh yang sangat besar muncul dari matanya. "Apa? Tatapan macam apa itu? Monster macam apa yang aku provokasi?"
Setelah lelaki tua itu melihat niat membunuh di mata Wang Lin, hatinya bergetar. Tepat pada saat ini, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul secepat kilat. Apa yang muncul setelah pedang surgawi adalah pedang setengah bulan yang bahkan Wang Lin sangat waspadai. Gelombang suara gemuruh bergema. 7 potong pedang itu bahkan tidak mendekat sebelum semuanya hancur karena tekanan pedang surgawi. Tawa Su Liguo terdengar dari dalam pedang surgawi. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu berbalik untuk melarikan diri. Dia dengan jelas melihat apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang menyebabkan ketujuh keping pedang itu hancur bukanlah pedang surgawi melainkan pedang bulan sabit di belakangnya. Pedang berbentuk setengah bulan itu diayunkan 7 kali dalam sekejap mata, masing-masing serangan mendarat di salah satu dari 7 bagian dan menyebabkan semuanya hancur. Namun, kecepatannya terlalu cepat, jadi sepertinya ketujuh keping itu hancur pada saat bersamaan. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak terkejut? Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mendengarkan Zhao Xingxia. Meski dia menyesalinya sekarang, semuanya sudah terlambat. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah sesepuh itu. Dengan satu langkah, dia tiba di sebelah tetua yang jiwa asalnya telah dicabut. Penatua itu masih menahan busur petir ketika dia merasakan Wang Lin mendekatinya. Dia akan menyerah melawan dan malah melarikan diri. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Dengan satu gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan sepenuhnya menutup jalan keluar dari jiwa asal sesepuh. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan berkata, "Kembalilah." Jiwa asal hanya merasakan kekuatan dahsyat datang dari belakangnya. Meskipun dia dikelilingi oleh batasan, dia hanya memerlukan sedikit waktu untuk menerobos. Namun saat ini waktu tersebut tidak tersedia. Dia mengatupkan giginya saat dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Saya adalah penatua disiplin. Bahkan jika kamu adalah murid yang maha melihat, jika kamu membunuhku, kamu masih akan dihukum oleh sekte tersebut." Wang Lin mencibir, "Sepertinya kamu tahu identitasku." Dia menarik tangan kanannya ke belakang, menyebabkan jiwa asal mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah bel berbunyi. Lonceng itu bertambah panjangnya hingga 3 meter, kemudian Wang Lin melemparkan jiwa asal ke bel dan bel itu menjebak jiwa asal. "Menyaring!" teriak Wang Lin sambil berbalik dan melihat ke atas. Di sana, lelaki tua lainnya dipaksa kembali dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia berdiri dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tidak berani bergerak sama sekali. Pedang setengah bulan bergerak mengancam di depannya, dan tawa arogan Su Liguo datang dari pedang surgawi. "Cucu, diamlah untuk kakek musuh. Jika kamu berani bergerak 1 inci pun, aku akan memotongmu sedikit." Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Karena tempat ini tidak ingin aku berdiam diri, aku akan sedikit pamer dan mendominasi. Sekarang beritahu saya, siapa yang tinggal di dalam paviliun awan ungu sebelumnya?" Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator dari planet budidaya terbuang yang dia anggap udik bisa menjadi begitu kuat. Orang ini telah menangkapnya dalam beberapa saat singkat dan saat ini sedang menyempurnakan tetua lainnya. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditampilkan oleh para penggarap transformasi jiwa tingkat menengah. Ini adalah salah satu dari sedikit momen langka dalam hidupnya di mana dia merasa menyesal. Jika dia tidak mendengarkan Zhao Xingxia, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, tidak jauh dari lelaki tua itu, rekannya yang terjebak di bawah bel mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia jelas menderita kesakitan karena dimurnikan. Ketika suara teriakan memasuki telinga lelaki tua itu, dia menghela nafas panjang dan melepaskan semua keinginannya untuk melawan. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Tolong lepaskan dia dulu. Kami salah dalam hal ini, apapun yang ingin Anda ketahui, kami akan memberitahu Anda." Wang Lin tidak bergerak dan hanya menatap orang itu dengan dingin. Wajah lelaki tua itu tampak pahit. Dia melihat pedang setengah bulan yang melayang di depannya dan berkata, "Nenek moyang menerima total 7 murid dari masing-masing 7 divisi berbeda, dan dia juga membawa masuk murid dari luar.
Namun, hanya satu murid di setiap divisi yang merupakan murid sejati. Meskipun semua orang masih dianggap murid, mereka tidak akan mendapatkan warisan leluhur. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam mendengarkan semua ini. Saat dia berdiri di sana, dia menunjukkan rasa arogansi. Saat ini dia sangat berbeda dari saat dia datang ke sekte takdir surgawi. 1000 tahun yang lalu, di divisi ungu, seorang jenius muncul. Orang ini menjadi murid teratas di divisi ungu, menggantikan 6 murid lama sebagai salah satu murid langsung yang maha melihat. Namanya Sun Yun, dan dia tinggal di pavilion awan ungu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia dengan tenang bertanya, apa hubungannya ini denganku? Biasanya, tidak ada apa-apa, tapi 100 tahun yang lalu, Sun Yun mengkhianati sekte tersebut dan melarikan diri karena suatu alasan. Meskipun demikian, leluhur tidak mengirim siapapun untuk memburunya tetapi pergi sendiri. Setelah 1 bulan, leluhurnya kembali sendiri, lalu dia menyegel pavilion awan ungu dan menyebarkan berita bahwa orang berikutnya yang mewarisi sekte awan ungu akan menjadi salah satu dari 7 murid langsungnya. Orang tua itu berhenti sejenak ketika sampai pada bagian ini. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks dan kemudian berkata, di antara 7 murid divisi ungu, 6 lainnya tumbuh di planet Tianyun, hanya kamu yang berasal dari planet budidaya yang sia-sia. Bahkan di mata murid biasa, kamu dianggap udik dan berstatus lebih rendah dari mereka. Jika semuanya normal, itu tidak akan terlalu buruk, tetapi karena Anda diberi pavilion awan ungu, tentu saja akan ada diskriminasi. Selain itu, tingkat kultivasimu bahkan tidak terlalu tinggi, jadi tentu saja seniormu menganggapmu merusak pemandangan. Karena leluhur, mereka tidak bisa langsung bertindak melawan Anda, tetapi tipu muslihat dan pengkhianatan tidak bisa dihindari. Saya telah mengatakan semua yang saya bisa. Masalah hari ini adalah kesalahan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, aku dan kakakku tidak akan pernah terlibat dalam masalah di antara kalian. Saat lelaki tua itu mengatakan itu, dia melihat ke arah pedang setengah bulan. Dia sangat takut dengan pedang bulan sabit ini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jadi inilah penyebab semua ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi kembali padanya. Suli Guo mengeluarkan panggilan, menyebabkan pedang setengah bulan melepaskan tetua itu dan melingkari pedang surgawi. Orang tua itu menghela nafas lega, lalu dia melihat ke arah bel raksasa di samping. Jeritan menyedihkan dari rekannya sangat lembut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, dia. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel segera terbang ke tangannya. Dia menjentikkan bel, menyebabkannya mengecil. Lampu hijau kecil keluar dari bel dan mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin dengan cepat menangkapnya di tangannya. Suara melengking terdengar dari dalam lampu hijau. Saya seorang disipliner. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin meremas tangannya. Hal ini menyebabkan lampu hijau runtuh, memperlihatkan jiwa asal yang sangat lemah. Tanpa melihatnya, Wang Lin melemparkan jiwa asal ke dalam mulutnya. Saat jiwa asal memasuki mulut Wang Lin, kekuatan yang kuat menyedot jiwa asal ke dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap lelaki tua itu dan dengan tenang bertanya, kamu tidak ingin pergi? Lelaki tua itu menatap dengan heran ke arah kiri orang ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini berani melanggar aturan sekte dengan melahap jiwa asal tepat di hadapannya. Tindakan ini merupakan tindakan dari jalur iblis. Jantungnya bergetar hebat saat dia mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan lembut berkata, bunuh dia. Suli Guo menangis bahagia dan bergerak maju seperti kilat. Namun, pedang setengah bulan itu bahkan lebih cepat, jadi dalam sekejap mata, pedang itu menghilang tanpa jejak. Jeritan lembut datang dari kejauhan dan kemudian dalam sekejap mata, pedang setengah bulan itu terbang kembali. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal lelaki tua itu dari pedang setengah bulan. Orang tua itu hendak berteriak, tapi sudah terlambat. Wang Lin melemparkan jiwa asal lelaki tua itu ke dalam mulutnya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Setelah menyelesaikan semua ini, rasa dingin di mata Wang Lin tidak hanya berkurang, malah meningkat.
Dia berbalik menuju paviliun awan ungu dan mulai berjalan menuju ke sana. Karena Yang Maha Melihat menugaskanku ke paviliun awan ungu, dia pasti bertanggung jawab atas semua ini. Dia terbang sepanjang perjalanan dan tak lama kemudian tiba di luar paviliun awan ungu. Wanita berbaju ungu saat ini sedang duduk di dalam istana. Dia menyentuh lukisan gunung dan sungai, dan matanya dipenuhi dengan pemikiran masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin tiba, dia mengerutkan kening, lalu tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar paviliun awan ungu. Saat dia menatap lampu merah yang terbang menuju paviliun, suara dingin terdengar. Biarkan semua orang tahu bahwa aku, Wang Lin, bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Enyahlah. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa berkata apa-apa, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arahnya. Pedang surgawi menyerang wanita itu dan pedang setengah bulan segera menyusul. Ekspresi wanita itu berubah. Dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Kecepatannya sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari pedang bulan sabit. Pedang setengah bulan itu berayun dan hanya mendapat beberapa helai rambut. Wang Lin dengan dingin mendengus, lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Kumpulkan." Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berkumpul di tangannya. Sebuah bola cahaya besar selebar 10 kaki tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu Wang Lin menekan bola ke bawah dan berkata, "Keluar." Bola itu bergerak seperti kilat dan turun dari langit. Bola tersebut menghantam tanah dengan suara gemuruh yang menggelegar lalu menyatu dengan tanah. Saat ini, bumi bergeser seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di dalamnya. 1000 kaki jauhnya, seberkas cahaya putih melesat dari tanah, memperlihatkan ekspresi ketakutan wanita itu. Mata Wang Lin dingin ketika dia menatap wanita itu dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, paviliun awan ungu ini akan diubah namanya menjadi paviliun hutan ungu." Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Seberkas sinar hijau memancar dan mendarat di 3 kata, Purple Cloud Pavilion. Saat cahayanya menghilang, kata, awan, diubah menjadi, hutan. Kata, hutan, ditulis dengan cara yang sangat menantang dan arogan, seolah-olah seekor naga sedang menyerbu ke langit. Aura yang mendominasi dan arogan terlihat dari kata ini yang mampu membuat hati orang bergetar hanya dengan melihatnya. Mata wanita berjubah ungu itu menjadi tercengang saat dia menatap kata-kata, pavilion hutan ungu, dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara yang terkoyak, "Aku akan membunuhmu." Dengan itu, dia bergerak dan menghilang sepenuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur. Angin sepoi-sepoi dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah mendengar ledakan, tempat Wang Lin berdiri dipenuhi retakan besar. Saat Wang Lin mundur, wanita berbaju ungu muncul dari dalam angin. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyentuh tas pegangannya dan seberkas cahaya merah keluar. Cahaya ini berubah menjadi burung phoenix merah ketika berada tinggi di udara. Burung phoenix mengeluarkan suara melengking dan kemudian sekelilingnya tertutup lautan api. Namun, tidak ada api yang menyentuh paviliun hutan ungu tetapi bergegas menuju Wang Lin seperti gelombang yang dahsyat. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan pedang surgawi muncul di tangannya. Energi spiritual surgawi berkumpul di pedang surgawi sebelum dia mengayunkannya. Sinar energi pedang melesat dan bertabrakan dengan lautan api dengan keras. Suara ini sangat keras dan bergema di seluruh gunung. Sinar energi pedang itu membuat celah di lautan api. Ketika Wang Lin dengan tenang keluar dari lautan api, ibu jari kanannya menekan ke depan. Saat ibu jarinya ditekan ke depan, warna langit dan bumi berubah. Semua warnanya seakan menghilang, hanya menyisakan ibu jari ini. Ini adalah salah satu dari 3 teknik pembunuh yang diajarkan Si Tu Nan kepada Wang Lin sebelum mereka berpisah. Jari kematian. 3 teknik pembunuhan adalah teknik yang sangat kuat dan iblis yang diciptakan Si Tu dari budidayanya selama puluhan ribu tahun. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengajarkannya kepada Wang Lin. Dengan 1 jari, wajah wanita itu menjadi pucat dan kegilaan di matanya menghilang. Dia segera ingin mundur tetapi menemukan dengan ketakutan bahwa ruang di sekitarnya sangat rapuh dan tidak dapat menahan 1 kali pun teleportasi. Jika dia mencoba berteleportasi,
dia akan tersesat dalam kehampaan tanpa Wang Lin harus melakukan apapun. Mata Wang Lin sangat dingin saat ibu jarinya bergerak seperti kilat ke arah alis wanita itu. Wanita berjubah ungu mengatupkan giginya, tubuhnya gemetar, dan avatar dirinya keluar. Avatar itu bertabrakan dengan sosok Wang Lin dan mengerang menyedihkan. Avatar tersebut dengan cepat mengering, lalu berubah menjadi sinar cahaya putih yang diserap oleh ibu jari Wang Lin. Kali ini, kekuatan jempol Wang Lin bahkan lebih kuat. Wajah wanita berjubah ungu itu bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Dia batuk seteguk darah saat tubuhnya bergetar dan avatar lain muncul. Avatar itu meledak dan aura gila menyebar. Tanah dan pasir di sekitarnya terlempar ke udara dan bahkan paviliun hutan ungu di dekatnya sebagian runtuh. Ledakan avatar tersebut menyebabkan area tersebut dikelilingi oleh awan debu. Dia merasakan kekuatan di sekitar area itu mengendur dan hendak berbalik untuk melarikan diri. Tapi pada saat ini, dari dalam debu di hadapannya, sebuah jempol iblis muncul. Mata wanita itu menunjukkan sedikit ketakutan dan keputusasaan. Yang terjadi setelah ibu jari adalah mata dingin Wang Lin. Dia memandang wanita itu seolah sedang melihat orang mati. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya terbang dari kejauhan dan raungan marah datang dari mereka. Berhenti. Wang Lin dengan dingin mendengus. Dia sedang menunggu orang-orang itu datang. Ibu jarinya tidak hanya berhenti, tetapi juga bergerak lebih cepat. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, ibu jarinya menekan di antara alis wanita itu. Mata wanita itu tiba-tiba meredup, tubuhnya bergetar, dan dia mulai jatuh dari langit, namun jiwa aslinya terperangkap oleh jari Wang Lin. Saat ini, awan debu menghilang. Wang Lin masih melayang di udara. Dia meletakkan ibu jarinya di samping mulutnya dan dengan satu tarikan napas menyedot jiwa asalnya ke dalam tubuhnya untuk disegel di dalam bendera jiwa. Sinar cahaya melengkung melintasi langit dan 4 sosok muncul 100 kaki di hadapan Wang Lin. 3 dari 4 orang itu berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan. Di antara 3 laki-laki, Wang Lin mengenali 2 di antaranya. Salah satunya adalah pria berpenampilan lembut, Zhao Xingxia, dan yang lainnya adalah Bai Wei, yang dia temui di planet perdagangan. Adapun laki-laki terakhir, orang ini berusia paruh baya. Meskipun dia terlihat biasa saja, amarahnya sangat besar. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Membunuh anggota sektemu sendiri. Hari ini saya akan membersihkan sekte untuk guru." Di belakang mereka bertiga ada seorang wanita. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat menggoda. Hanya dengan berdiri di sana dia mengeluarkan aroma yang indah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan sepertinya berada di sini dengan tujuan untuk menonton pertunjukan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga tiba di belakang mereka berempat. Wang Lin menyebarkan akal dan menemukan mereka sebagai murid divisi ungu. Mereka pasti merasakan pertarungan itu dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini tidak mendekat tetapi berhenti 10.000 kaki jauhnya. Secara bertahap, semakin banyak orang datang dan segera, seluruh langit ditutupi oleh murid-murid divisi ungu. Semua pandangan mereka tertuju pada Wang Lin. Ada banyak ekspresi berbeda di antara tatapan itu, tapi ekspresi yang paling umum adalah keterkejutan. Pria parubaya yang berteriak hendak bergerak maju tetapi dihentikan oleh Zhao Xingxia. Pria parubaya itu memandang Zhao Xingxia dan berkata, "Apa maksudnya ini, saudara magang senior?" Ekspresi Zhao Xingxia sangat serius. Dia tidak memperhatikan pria parubaya itu tetapi menatap Wang Lin dengan tatapan suram. Dia berkata, "Wang Lin, kamu adalah murid ke-7, jadi aku akan memanggilmu saudara junior ke-7. Apa penyebabnya?" Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kemunculan orang-orang ini sesuai ekspektasinya. Dia berharap semua ini dimanipulasi secara diam-diam oleh Yang Maha Melihat, tetapi dia tidak tahu mengapa Yang Maha Melihat melakukan ini. Meski tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya sama sekali. Zhao Xingxia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Bai Wei berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Pria parubaya itu juga berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya orang yang Wang Lin tidak yakin adalah wanita itu, budidayanya sangat kuat. Transformasi jiwa tahap akhir, mata Wang Lin berbinar.
Terhadap pertanyaan Zhao Xingxia, Wang Lin dengan tenang bertanya, siapa Sun Yun? Saat dia berbicara, ekspresi semua orang berubah. Zhao Xingxia menatap Wang Lin sebentar. Tak lama kemudian, dia berkata, saudara ketujuh, kamu salah. Kakak senior tidak dapat membantumu di sini. Dengan itu, dia melepaskan pria parubaya itu. Dengan satu langkah, pria parubaya itu menyeberang hampir 100 kaki dan berhenti 10 kaki di depan Wang Lin. Dia berdiri di depan Wang Lin dan berkata, sampah dari planet budidaya yang terbuang, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa mantra yang sebenarnya. Aura berbahaya datang dari orang ini. Wang Lin memandang orang ini dan meletakkan tangannya di tas pegangannya. Tepat pada saat kritis ini, Bai Wei memperlihatkan ekspresi ragu-ragu dan berkata, kakak kedua, menggunakan teknik terlarang pada sesama murid melanggar aturan sekte. Pria parubaya itu memandang Bai Wei dan berkata, dia membunuh saudara perempuan kelima. Mungkinkah kamu memperhatikannya, Bai Wei? Mata Bai Wei menampakkan cahaya misterius saat dia menatap pria parubaya itu dan berkata, kata-kata kakak senior telah menyentuh salah satu pantanganku. Aku akan mengingat ini. Pria parubaya itu mendengus, lalu dia berbalik, menatap Wang Lin, dan berkata, serang. Aku akan membiarkanmu menggunakan 3 mantra. Bahkan jika kamu menggunakan harta magis, aku akan membiarkanmu menggunakannya terlebih dahulu. Wang Lin dengan tenang memandang orang ini. Kultivasi orang ini berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa dan dia memiliki energi spiritual celestial yang jauh lebih banyak daripada dirinya sendiri. Namun, Wang Lin memiliki banyak harta magis, dan menambahkan 3 mantra pembunuhan yang diberikan Situnan kepadanya, Wang Lin memiliki kepercayaan diri 70% terhadap kultivator transformasi jiwa tahap menengah. 3 mantra. Wang Lin tersenyum tipis sambil mengangkat ibu jarinya ke arah orang itu, dan berkata, bagus. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin bergerak gila-gilaan dan ibu jarinya mengeluarkan cahaya iblis seolah-olah menarik semua cahaya di sekitar mereka. Pada saat yang sama, Wang Lin maju selangkah dan menekan ibu jarinya ke bawah. Pria parubaya telah menyadari mantra ini dari Wang Lin sebelumnya. Melihatnya lagi dari dekat, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup tangannya. Cahaya keemasan tiba-tiba mulai muncul dari dahinya. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah kekuatan besar menyebar dari tubuh orang ini. Ibu jari Wang Lin dengan cepat mendarat di cahaya keemasan di sekitar pria parubaya itu saat pria parubaya itu berteriak, avatar terlarang, kembali. Dalam sekejap, cahaya keemasan tampak menjadi hidup dan bergerak seperti orang gila. Saat ibu jari Wang Lin turun, ia membentuk ibu jari yang identik dan bertabrakan dengan ibu jari Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman mengejek saat dia dengan cepat menarik ibu jarinya dan menyentuh tas pegangannya. Soul Laser tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan satu cambuk, ibu jari yang diciptakan oleh cahaya itu roboh. Bahkan beberapa cahaya keemasan yang mengelilingi pria parubaya itu juga runtuh. Ini adalah serangan pertama. Sekarang ini akan menjadi serangan kedua. Kakak kedua, sebaiknya kamu tidak menghindar. Saat Wang Lin berbicara, dia mencambuk Soul Laser lagi. Soul Laser melesat seperti naga dan bergerak dengan kekuatan yang menakutkan. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat saat jiwa aslinya hampir dikeluarkan dari tubuhnya dan semua cahaya keemasan di sekitarnya benar-benar runtuh. Melihat serangan ketiga akan segera datang, pria parubaya itu dengan cepat mundur. Wang Lin menatapnya dan tersenyum tipis. Masih ada satu serangan lagi? Ekspresi pria parubaya itu suram saat dia mendengus dan mengeluarkan pedang besar yang panjang. Dia memegang pedang panjang yang besar dan dengan satu goyangan, niat pedang yang kuat muncul. Termasuk jempol itu, sudah ada 3 serangan. Bagaimana bisa ada satu lagi? Izinkan saya membersihkan sekte untuk guru hari ini. Wang Lin, terimalah kematianmu. Dengan itu, dia tiba-tiba menyerang sambil melemparkan pedangnya ke udara dan berteriak, formasi maha hadir eksponensial. Saat pedang itu terbang, pedang itu terbelah dari 1 menjadi 2 menjadi 4, dan berlanjut hingga ada banyak pedang yang turun ke Wang Lin. Pada saat yang sama, pria parubaya itu duduk, tangannya membentuk segel, dan dia mulai melantunkan mantra.
Sehelai asap hitam keluar dari keningnya dan tetap melayang di depannya. Semakin lama dia melantunkannya, asap hitamnya semakin besar hingga menjadi seperti awan gelap di langit. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah pedang surgawinya. Pedang surgawi terbang ke langit menuju pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bila setengah bulan mengikuti pedang surgawi seperti kilat. Gelombang raungan menggelegar datang dari langit saat pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kapak muncul di genggamannya. Saat ini dia seperti dewa perang utama saat dia menyerang pria parubaya dan mengayunkan kapaknya. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan matanya yang benar-benar hitam. Dia tersenyum saat dia tiba-tiba berdiri. Awan hitam di atasnya mulai mengalir ke tubuhnya melalui lubangnya. Teknik avatar terlarang, tubuh iblis abadi. Pria parubaya itu meraung dan mengambil langkah maju saat kapak Wang Lin mendarat di tubuhnya. Suara benturan dua potong logam menggema di area tersebut. Setelah itu, tidak ada satupun luka di tubuh pria parubaya itu. Adapun Wang Lin, dia menemukan kekuatan dahsyat datang dari kapak dan lengannya tiba-tiba terasa mati rasa. Pria parubaya itu tersenyum, lalu tubuhnya bergetar dan berubah menjadi kabut hitam yang menyerang Wang Lin. Kemanapun dia lewat, bumi retak dan tanaman hijau layu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan perangkap binatang itu terlepas dari pergelangan tangannya. Perangkap binatang itu mendarat di tanah dan berubah menjadi kereta perang. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Orang ini memulai dengan teknik avatar terlarang ini. Teknik ini sangat kuat, dan jika bukan karena Wang Lin memiliki banyak harta, dia tidak akan mampu melawannya. Kabut hitam yang dibentuk oleh pria parubaya menyerang Wang Lin seperti orang gila. Pedang surgawi di langit menyerbu ke arah kabut hitam dengan pedang setengah bulan berada di belakangnya. Hampir dalam sekejap, pedang surgawi menembus kabut hitam. Mendengus dingin datang dari pria parubaya di dalam kabut hitam. Dia tidak peduli dengan pedang atau bilahnya saat dia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Jari iblis." Mantra pembunuhan kedua yang diajarkan Si Tu Nan padanya sekarang diaktifkan.